Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlil fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakari aw unsa wa huwal mu'minun fala nuriyannahul hayatan thayyibah wala kadiyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tutiyaz zakat wa tasumma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik kami, anak-anak kami, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, hati yang suci bersih ini, Allah berikan kepada kita semacam motivasi semangat hidup dalam mencapai manusia-manusia yang bahagia hidupnya. Bukan saja bahagia hidup dunia, tapi bahagia hidup di akhirat. Selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah hadirin para tamu Allah yang berbahagia, tibalah giliran kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang kebetulan saya diberikan amanah oleh pimpinan. Sebab amanah ini adalah kepercayaan. La imanan liman la talahu wala dinan lima la dalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, hadirin hadirat yang berbahagia, sesuai dengan surat yang dibacakan tadi, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 97. Karena ini adalah peran khusus kita bicara tentang masalah sampai sejauh mana peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ini dalam menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja. Salah satu di antaranya yang kami bacakan tadi dalam surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah mengatakan siapa yang mengamalkan kebajikan
baik dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan. Ada lagi kaum muslimin hadirin yang berbahagia. Di dalam surat At-Taubah umpamanya ayat 105 yang memerintahkan bagaimana supaya harus bekerja keras. Dalam Al-Quran, siapapun orangnya harus melakukan dengan nawaitu bekerja keras. Di dalam surat Al-Mu'minun contohnya ayat 51, bagaimana memerintahkan untuk bekerja yang soleh, bekerja yang sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Allah, fa in tanazaktum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kamu berbeda-beda pendapat tentang suatu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran memerintahkan untuk bekerja yang saleh. Dalam surat Hud contohnya ayat 10 yang mengajarkan bagaimana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja sebaik-baiknya. Ada lagi dalam surat Al-Qasas ayat 26 yang memberikan pedoman dalam pemberian upah yang adil dan memadai. Termasuk malah di dalam surat Yasin ayat 12 menjelaskan bahwa bekerja adalah untuk mengumpulkan pahala dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, anak-anak kami yang kami cintai, bagaimana menciptakan manusia-manusia yang berkualitas itu bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang gampang. Malah kata Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin, hasun nasi alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajil wal ajili. Ini yang susahnya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, termasuk anak-anak kami. Untuk mengajarkan orang mudah sekarang, menceramai orang mudah, sangat mudah. Tapi menceramai diri sendiri, ini Syekh Ali Mahfuz mengatakan demikian. Sebelum Anda ajak orang lain, ajak diri Anda. Ini yang paling susah di dunia ini, yang paling susah itu mengajak diri ini, baru mengajak keluarga. Muncul ayat ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara, jagalah dirimu, siapa lagi keluargamu, karib kerabatmu, lingkunganmu dari siksaan api neraka. Ini yang dikhawatirkan. Sebelum Anda ajak orang lain, ajak diri Anda. Mengajak manusia ke jalan kebaikan, melarang manusia kepada yang mungkar, supaya apa? Liyafuzu bisa'adatil ajil wal ajili. Bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Sekarang ibu-ibu mungkin terbayang tanpa terasa, baru kemarin ini kita memasuki bulan Ramadan. Watasumma Ramadan, mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Sekarang sudah tanggal 12 Maret. Berarti sekarang masuk ke berapa Ramadan sekarang? 12 Ramadan, 13 malah. 12 Ramadan. Ibu-ibu apa yang dipikir? Coba tanya awak ke ibu-ibu yang belakang itu. Yang terbayang ibu-ibu gini. Apa? Yang terbayang di ibu-ibu.
Kecek burung beo. Burung beo tu kan ada punya tuannya tu. Beo kecek tuan. Kini amu lagi angku beo te sosro atau te siopi. Apa jawab burung beo? Yang aku butuhkan sekarang adalah THR. Ini jujur saja bapak-bapak, ibu-ibu, seperti ini masalah kehidupan, masalah tantangan, hambatan, ancaman, gangguan. Malah dalam Al-Quran dikatakan Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Apa obatnya? Wabasyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar bagaimana? Allazina iza asabatuhum musibah, yaitu apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu, saya singgung masalah THR tadi. Di akhir-akhir ini alhamdulillah perhatian pemerintah sangat luar biasa. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat pada hari ini mengawal, malah seminggu menjelang hari raya kami buat semacam posko THR. Masih ada juga perusahaan-perusahaan yang nakal-nakal, kecuali ada beberapa UMKM yang di dalam aturan itu mereka tidak langsung memberikan hal-hal yang sesuai dengan aturan tadi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini yang terbayang bagi kita ibu-ibu yang sekarang. Seorang tenaga kerja, seorang buruh contohnya, menghidupkan keluarga, istrinya, anaknya. Malah anak-anak sekarang bertanya, papa, mama, mana THR kuma? Coba bayangkan. Jadi ini perhatian pemerintah melalui Bapak Presiden kita Prabowo sudah menerbitkan oleh Menteri Tenaga Kerja bahwa buruh atau pekerja yang bekerja di perusahaan wajib dibayarkan THR-nya 1 minggu sebelum hari raya. Malah termasuk kurir yang sekarang yang punya aplikasi contohnya, mereka diberikan semacam bonus oleh pengusaha yang punya aplikasi yang dimaksud. Ini perhatian pemerintah, syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung beo saja tidak mau dia tes sosro, tidak mau dia, yang mau THR katanya. Begitu betul 1 kali setahun ini dalam rangka tunjangan hari besar keagamaan, terutama hari raya Idul Fitri ini. Jadi oleh sebab itu yang dikatakan oleh Syekh Ali Mahfuz tadi, sebelum Anda ajak orang, ajak diri Anda dulu, ajak keluarga Anda dulu, ajak masyarakat lingkungannya ke jalan apa? Kebaikan. Melarang manusia kepada yang mungkar. Supaya apa? Liyafuzu bisa'adatil ajil wal ajili. Bahagia hidupnya bukan saja hidup dunia dan akhirat. Coba bayang sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ketika ditanya kepada kami di Dinas Tenaga Kerja, berapa sekarang UMP Pak Mustaqim katanya. Jadi UMP itu
sejak ditandatangani oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat yang disahkan oleh beberapa Dewan Pengupahan Sumatera Barat berlaku tanggal 1 Januari 2025 ini, bahwa UMP ya untuk khusus provinsi sekitar Rp2.994.193. Artinya apa? Ini yang dihadapi tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan. Alhamdulillah naik 6,5% dari tahun sebelumnya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Bapak-bapak, Ibu-ibu, sidang jamaah, para tamu Allah yang berbahagia. Ini yang kami rasa beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini, peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ini bagaimana menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, manusia yang betul-betul bisa ya meningkatkan harkat derajatnya. Semoga ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin, dan apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat waktu yang terbatas, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.